Kau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Manggeng. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Hadi dengan pembacaan kebawah-Ilahi serta salawat cara kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang kedua, kata-kata pendahuluan untuk pembuka acara. Hal ini disampaikan oleh Panglima Laut Kecamatan Labuhan Haji. Kepada Panglima Laut Kecamatan Labuhan Haji, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita serahkan kepada Allah. Allah telah memberi kesempatan
pada kita sehingga pada malam yang berbahagia ini, malam yang cerah ini, kita telah dapat berkumpul bersama Abia dalam rangka kenduri laut Lok Labuan Haji. Salawat salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat dan keluarga. Kita muliakan yang sangat dimuliakan Allah, Abuya, guru dan kita bersama, serta anak dan umi dan keluarga. Juga yang kami hormati pada abu-abu muda yang berasal dari hadir dari Alubili, juga dari Babarot sampai ke tempat tuan. Juga yang kami hormati pada Wali Nanggro yang telah hadir bersama kita pada malam berbahagia ini. Juga yang kami hormati kepada Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat istimewa, kepada ibu-ibu P2T yang telah bersama-sama hadir di depan kita bersama. Juga sangat istimewa lagi kepada Bapak unsur pemerintahan baik kecamatan, baik kabupaten dan desa dari kecamatan Labuan Haji. Juga lagi yang sangat istimewa lagi kepada panitia pelaksana acara kenduri laut yang berbahagia ini. Juga kepada anggota masyarakat nelayan atau masyarakat pedagang, juga kepada pengusaha-pengusaha ikan atau pengusaha-pengusaha kapal yang telah bersama-sama ikut berpartisipasi dalam rangka kegiatan yang berbahagia ini. Juga kepada seluruh hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Baiklah, pada malam ini kita sangat berbahagia dapat bertemu bertatap muka dengan Abuya dalam suasana yang cerah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semua dapat keberkahan untuk kita semua. Kami melaporkan, pertama sekali kami mohon maaf atas segala kekurangan, barangkali baik itu pelayanan atau keadaan yang suasananya mungkin amburadul, barangkali ada yang tidak dapat duduk di tikar ataupun masih ya katakanlah belum teratur, baik bapak dan ibu. Juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Abuya dan seluruh jemaah yang hadir pada malam berbahagia ini. Barangkali kehadiran Abuya beserta rombongan bagi kami khusus nelayan Lok Labuan Haji, umumnya nelayan Aceh Selatan, karena di sini domisili kapal atau nelayan itu mungkin dari Susup sampai ke tempat tuan. Maka saya katakan nelayan Aceh Selatan barangkali secara umum. Mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Abuya dan seluruh jamaah yang telah menghadiri acara ini dalam rangka kegiatan kenduri laut yang sangat meriah ini. Karena memang kita sudah lama tidak melaksanakan kenduri laut secara meriah, tapi namun pun demikian setiap tahun kami melakukan kegiatan permalaut ini melalui desa atau istilah kami di sini Tupin. Ada Tupin Pasar Lama dan ada Tupin Padang Bakau. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat dilanjutkan ke depan dalam bentuk yang sama. Mudah-mudahan kita bersama-sama kembali lagi. Terus selanjutnya kami dari Malaut pertama sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, juga sangat istimewa kepada Abuya. Mohon kami dapat bimbingan, dapat doa, karena memang kami sadari kegiatan nelayan ini kalau bahasa kampung kajokai, kerja haluan yang menghantam badai, yang menghantam ombak, yang tanpa pamrih, tanpa denyut jantung, demi mencari sesuatu nasi atau mencari nafkah kehidupan. Barangkali ada yang dapat rezeki, ada yang tidak. Dengan ini kita sama-sama mengharapkan doa Abuya dan semua jemaah untuk kami nelayan. Dapatkanlah
kemudahan, baik itu rezeki secara zahir, baik itu rezeki secara batin. Mudah-mudahan keimanan ataupun ketakwaan kami dapat bisa berubah ataupun dapat kami laksanakan secara sempurna. Kami sadari nelayan ini banyak huzurnya dalam kegiatan ibadah, contoh pergi melaut. Ini yang kami khawatirkan, mudah-mudahan tidak semuanya demikian. Pergi jam 3 atau jam 4 pagi, itu subuh nggak tentu di mana. Jadi mudah-mudahan kita nelayan jaga waktu ada untuk ibadah. Nah, kalau mungkin, kalaupun tidak dapat di kampung, di laut janganlah kita abaikan yang nilai-nilai ibadah, nah, baik itu sholat dan yang lain. Karena kalau kata Abuya, kita hidup ini penuh dengan ibadah. Artinya baik ke laut, kalau kita pasang niat yang bagus, dapat nilai ibadah. Artinya untuk keluarga, untuk kebaikan dan keimanan kita. Jadi enggak ada waktu untuk bukan ibadah. Di semuanya kita bisa gunakan, baik sehari-hari, baik itu pekerjaan dimanapun, baik itu di laut, di gunung dan semacam, bisa mendapat nilai ibadah. Jadi mudah-mudahan kami dari nelayan punya harapan kepada Abuya khusus, secara umumnya kepada jemaah, doakanlah kami nelayan ini menjadi orang-orang yang suka beribadah, yang mau beribadah yang secara yang mulia. Barangkali kami tidak memenangkan mukadimah lagi, karena memang keadaan ini sangat sempurna barangkali menurut kami. Ya, artinya kami ragu apakah kegiatan ini bisa dilaksanakan secara meriah ataupun keadaannya kemarin, ya namanya kita punya harapan bantuan dengan kawan-kawan. Jadi dengan ini kami mengulang terima kasih banyak kepada donatur-donatur, baik itu kapal-kapal yang dari luar Labuan Haji, baik itu kapal-kapal di Labuan Haji atau masyarakat ataupun pengusaha-pengusaha lain, baik di masyarakat khusus masyarakat Pasar Lama yang sangat berantusias, baik itu pelaksanaan kegiatan tempat acara ini juga menyantuni kenduri, ikut bersama-sama dalam hal ini. Kami mengucapkan lagi terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Panglima Laut Kecamatan. Saudara, selanjutnya acara yang ketiga dengan judul "Untuk apa kenduri laut ini diadakan?" Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota BOS atau Bagan Torubin yang akan disampaikan oleh Pak Hasbi. Kepada Pak Hasbi kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kata-kata hormat kami kepada Abuya yang mulia beserta Nyak Umi dan juga kepada abu-abu muda, seluruh anak-anak Abuya dan abu muda yang lainnya. Istimewa Bapak Bupati yang telah berhadir di tempat kami yang berbahagia ini.
Dan begitu juga tak lupa dan salam selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam terang benderang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Yang kami muliakan, tamu-tamu kami yang hadir pada malam yang berbahagia ini dalam acara Kenduri Laut beserta zikir akbar yang telah diadakan oleh masyarakat nelayan, yaitu mohon doa dari abuya kita yang telah berhadir beserta di depan kita yang sama-sama kita saksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak mempanjang mukadimah, saya mengucapkan kepada seluruh masyarakat nelayan yang telah mensukseskan acara Kenduri Laut kita ini beserta zikir akbar yang telah lama-lama kita idamkan. Pada malam ini sudah tercapai dengan berkat kerjasama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kepada bapak-bapak semuanya, untuk apa kita adakan Kenduri Laut ini? Supaya kita mendapatkan berkah, mendapatkan dijauh dari segala bahaya dan cobaan. Semoga nelayan-nelayan kami ke depan ini bertambah sukses dan bertambah jaya. Dan ke depan ini kita lebih semangat lagi untuk mensukseskan acara Kenduri Laut dan mensukseskan Ratib 1000 yang diadakan oleh Abuya. Hidup Ratib 1000. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan adanya ini kami berpangku tangan ke seluruh toke-toke bot yang telah mempartisipasi mensukseskan acara Kenduri Laut ini dengan zikir akbar. Kami banyak-banyak terima kasih. Dan begitu juga kepada penitia, kepada ketua. Mana ketua kita? Nah, ketua kita Madi apa namanya? Madi Nur ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dan kami mengucapkan rasa berterima kasih, kerja kita sudah sukses. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Asbi. Kami sambung sedikit bahwasanya tujuan Kenduri Laut ini seperti juga apa yang disampaikan oleh beliau. Yang kedua, Kenduri Laut ini sudah lama tidak diadakan di tempat kita. Kalau tidak salah mulai daripada tahun 2013. Mungkin ada diadakan Kenduri Laut sedikit, cuma pihak daripada Tupin ataupun Robin saja. Sedangkan bot-bot bagan, bot-bot besar mulai daripada tahun 2013 sampai sekarang belum ada. Alhamdulillah, ini berkat daripada guru tarikat kita, berkat guru kita Abuya, maka terjadilah acara Kenduri Laut sebesar ini yang sudah lama diidamankan oleh para nelayan. Kenapa adanya Kenduri Laut ini? Supaya seluruh orang yang berhubungan dengan pencarian ikan maupun memakan ikan, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diperintahkan oleh Abuya, apa yang disarankan oleh Abuya, apa yang dinasihatkan oleh Abuya, kita selalu bersyukur apa yang telah kita ambil daripada hasil yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dengan hal untuk apa Kenduri Laut ini, setelah disampaikan oleh Pak Asbi, maka Abuya memerintahkan kepada kami untuk menanggapi oleh salah satu daripada guru kita. Minta maaf Abu, ini perintah Abuya. Yang pertama ditanggapi oleh guru kita Abu Yusri Wali. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, Allah muliakan ayah rohani kita, Abuya, yang senantiasa mendidik zahir dan batin kita agar kita dapat menjadi hamba Allah yang baik, agar kita dapat menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sama-sama kita muliakan pada Umi dan Nya yang senantiasa istiqamah mendampingi Abuya dalam mengembangkan ajaran ilmu kesufian ini. Mudah-mudahan Allah beri istiqamah, juga Allah beri kesehatan pada Umi dan Nya, wabil khusus pada Abuya tercinta. Dan juga penghormatan kepada abu-abu muda yang telah berhadir pada malam berbahagia ini. Tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami istimewa kepada guru kita Imam Syed dan juga Bapak Kicik selaku orang tua di desa kita, dan juga para tokoh, baik itu tokoh adat dan juga tokoh agama. Istimewa kepada para toke-toke bangku dan juga yang punya kapal, apa namanya? Pawang-pawang. Mudah-mudahan apa yang pawang-pawang dan juga para nelayan cita-citakan hendaknya pada malam berbahagia ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh MC, yaitu tentang menanggapi apa yang disampaikan oleh Panglima Laut atau yang mewakili. Tujuan diadakan kenduri ini adalah yang pertama dari Bang Zulkifli atau yang sering kita sebut dengan Bang Kope, agar supaya terhindar dari mara bahaya. Dikarenakan di laut ini tidak sama seperti di darat. Angin yang ada di laut tidak sama seperti angin yang ada di darat. Juga hujan yang ada di laut tidak sama seperti hujan yang ada di darat. Maka dari itu ini juga bahagian daripada untuk apa kita membuat kenduri ini, agar nantinya kita dapat sama-sama mendengar petuah-petuah yang diberikan oleh Abuya kepada kita, supaya jangan kita mengingat Allah pada ketika terjadi mara bahaya saja. Akan tetapi pada ketika kita menghitung ikan, kita juga harus teringat kepada Allah. Maka diadakanlah yang namanya kenduri laut. Karena salah satu tujuan daripada kenduri ini adalah untuk membangun jiwa syukur yang ada dalam diri kita. Maka dari itu, syukur itu, mensyukuri nikmat Allah adalah pada ketika kita memakai nikmat itu untuk Allah. Tapi di ketika nikmat itu tidak kita pakai untuk Allah, itu hanya sekedar namanya syukur pada logat, tidak dimaksud syukur pada istilah. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, juga tadi disampaikan oleh Panglima Laut yang barusan,
atau yang mewakili, yaitu Bang Hasbi, tentang diadakan kenduri laut ini agar senantiasa kita dapat kembali kepada Allah. Maka diadakanlah kenduri laut ini yang telah lama dicita-citakan, sehingga ada kabar dari Tengku Imam baru-baru ini ada kemasukan jin kepada seorang perempuan, sehingga jin itu mengatakan kalau bisa kenduri laut ini dibuat secepatnya. Jadi dah tabalia lah jin pula yang minta bak capek. Awak nandak bak lama-lama. Apa tujuannya ini? Pada dasarnya berarti menandakan ada kegersangan di daerah kita ini. Ada kegersangan di wilayah kita ini. Sehingga dari itu kita juga harus banyak mengambil iktibar, mengambil contoh-contoh yang baik, sebagaimana dilakukan oleh tempat-tempat orang. Salah satunya adalah di Melabuh. Mereka yaitu yang bernama Kumpulan Gapi, Gabungan Para Pencari Ikan. Jadi mereka membuat di musala itu ada salat berjamaah setiap waktu dan ada berzikirnya. Ini menandakan bahwa di dalam keadaan apapun kita tidak boleh melupakan Allah. Karena musibah yang paling besar, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, adalah pada ketika kita jauh dengan Allah. Bukan musibah itu bot itu hancur, bukan musibah itu tidak mendapatkan ikan, bukan musibah itu tidak mendapatkan lapar, akan tetapi musibah yang paling besar adalah ketika kita jauh dengan Allah. Maka dibuatlah di wilayah kompleks perikanan itu, yaitu jamaah bersama dan juga zikir bersama. Setelah berjamaah ada berzikir. Maka mudah-mudahan nanti setelah ada kita kenduri ini untuk menciptakan wujud syukur kita kepada Allah agar berbekas. Jangan membuat acara sudah tu habis. Sudah membuat acara aku kabau dua kue berbentai. Dua kue berbentai? Dua kue untuk makan. Jadi buat acara untuk makan. Jadi tiang sako bukan rokok, kami lagi waktu makan. Waktu berarti lah agak kurang. Waktu berarti lah agak kurang. Maka yang lagu pokok kita ubah. Ba'a cara ubah supaya yang kita lakukan malam ko bak berbekas, bak ada tandung. Sebab membuat kenduri ko mudah sebenarnya. Membuat kenduri, apa lagi kita berkawan sama pawang-pawang. Iko yang paling banyak betul pawang-pawang. Paling banyak betul pawang-pawang. Maka dalam hal itu supaya usah sia-sia yang dibuat malam ko, hendaknya nanti kita juga harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Gapi yang ada di Aceh Barat. Untuk kita membuat atau pembayang berjamaah di pertian buah sampai ko bangunan banyak. Dibuat pembayang berjamaah di Diko dan nanti sedikit berzikir supaya berbekas. Itulah menandakan bahwa kita takut dari mara bahaya yang sebenarnya. Bukan sekedar mara bahaya angin yang ada di laut. Setuju bawang-bawang? Kau mah bawang-bawang lah. Jadi kalau yo acara ko benar, maka iko akan berlanjut. Kalau acara ko hanya sekedar hura-hura, maka acara ko cukup sampai di Iko. Iko sebenarnya Abuya meminta supaya dibuat acara ko. Abuya meminta supaya diadakan kandungi laut karena Abuya lebih paham, Abuya lebih tahu apa yang terjadi. Maka dari itu ini merupakan bahagian daripada kasih sayangnya seorang waliullah. Kita bersyukur kita hidup pada masa Abuya.
Dimasukulah kita jalan balik kalimah la ilaha illallah. Bak mendengung kalimat ko di made, boh di darat, boh di laut, boh di atas bot, sebagaimana dilakukan oleh Abi Wahyu dan kawan-kawan. Di Bakia ada berarti lambot. Pada yang paling banyak bot tu di situ. Yang paling banyak bot di situ. Tapi nak ada panah wak dengar di situ ada orang berarti atas bot. Maka hal-hal yang seperti ini, kalaulah kita pandai mengambil iktibar, kita akan mencontoh sesuatu yang baik. Dan mudah-mudahan hendaknya nanti kebijakan daripada pawang-pawang, sebab nampaknya pawang-pawang dikit-dikit adalah mulai sadar dia. Mulai pawang kau dikit-dikit adalah ada yang model berarti, adalah hadir di majlis-majlis mana ada nampak. Maka supaya pawang-pawang kau biar nampak, inyo cerita elok kau cik nampak. Karena ini ciar. Karena ini ciar. Yang bawa ndok ru waktu di pasar malam lagi tu. Kau tak beli ya? Di pasar malam inyo ke depan. Di situ inyo di belakang. Tak beli ya? Maka nanti hendaknya menjadi sebuah masukan kepada pawang-pawang dikomandoi oleh Tengku Imam agar senantiasa awak bisa jo legurang, awak mampu jo legurang, sebagaimana di Malabuah dibuat gapi, di Ziko itu ada jo namoe. Apakah gapi jo atau yang lain nanti dibuat, dikompromikan. Hendaknya wilayah kita ko bak mendengunglah kalimah la ilaha illallah. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Demikian karena banyak nanti guru-guru kita menyampaikan. Wabil khusus yang malam ini yang kita dengar adalah mursyid kita, murabbi kita, Abuya. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ribuan terima kasih kami ucapkan untuk Abu Yusuf Wali. Semoga dengan apa beliau sampaikan itu tertanam di dalam hati serta batin kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk yang kedua ditanggapi oleh yang mulia guru kita Walid Haji Fatih. Pada Walid kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang sama-sama kita muliakan, yang dimuliakan oleh Allah, yang kita cintai dan yang sangat mencintai kita, Abuya, Inyak dan Umi. Mudah-mudahan sehat, panjangkan umurnya, sampaikan cita-citanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita muliakan para guru-guru kita, abu muda-muda yang telah berhadir di tempat yang berbahagia ini. Yang kita hormati istimewa yaitu Panglima Laut bersama dengan panitia penyelenggara dan pawang-pawang dan toke-toke dalam menyukseskan acara zikir dan doa bersama ke dalam rangka kenduri laut di kampung yang kita cintai ini. Yang terhormat Wali Nanggro, Gubernur Kecamatan, wabil khusus Wali Nanggro dan Gubernur Pasar Lama,
dan begitu juga Bapak Kecil Imam Cip Pasar Lama, begitu juga semuanya tengku-tengku istimewa, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu yang terhormat, bahwa pada malam ini seperti apa yang sudah kita dengar tadi disampaikan oleh protokol, bahwa di tempat ini sudah 12 tahun ya. Mulai dari 2013, sekarang sudah 2025. Alhamdulillah pada malam ini terlaksana kenduri laut, yaitu zikir dan doa bersama untuk kita semua. Wabil khusus untuk para nelayan-nelayan, para pawang-pawang, toke-toke, dan begitu juga untuk kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, bahwa dengan kita mengadakan zikir yang seperti ini, seperti apa yang disampaikan tadi oleh salah seorang pawang, bahwa kita berharap dengan acara ini usaha-usaha kita semakin berkah, dihindari oleh Allah daripada mara bahaya, dihindari kita daripada musibah-musibah. Dan begitu juga tadi kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh guru kita dalam menanggapi apa yang disampaikan oleh Panglima Laut dan Pawang. Dan juga kami teringat bahwa Nabi pernah mengatakan, la yanzilul bala illa bizambin, la yarfa'ul bala illa bitaubah. Tidak Allah turunkan bala melainkan karena dosa, dan tidak Allah angkat bala melainkan karena taubat. Jadi mudah-mudahan dengan acara kegiatan yang kita lakukan pada malam ini terwujud seperti apa yang diharapkan oleh guru kita, seperti apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Kita dapat kembali kepada Allah, kita dapat bertaubat kepada Allah, supaya usaha kita itu berkah. Berkah itu bukan bertambah dari sisi finansial saja. Berkah itu bukan bermakna nak doa habis-habis, tetapi berkah itu seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Abu Yus, bahwa berkah itu kita dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Artinya dapat kita gunakan apa yang Allah berikan itu di jalan Allah. Dapat kita gunakan apa yang Allah berikan untuk membuat kita dekat kepada Allah. Tapi toh kalau seandainya kita semakin kaya, bot kita semakin banyak, panen ikan kita semakin makmur, tetapi kita semakin jauh daripada Allah, itu adalah yang sebenarnya musibah ataupun bala. Tetapi walaupun kita dapat rezeki sedikit, walaupun dapat rezeki kita pas-pasan, tetapi kita semakin hari semakin taat, semakin hari semakin dekat kita kepada Allah. Apalagi seperti apa yang disampaikan oleh Abu Yus tadi, kalau di sini ada juga kelompok gapi seperti di Melabuh. Ada orang azan khusus di pelabuhan ini, di tempat-tempat kita menjual ikan. Artinya tidak ada alasan kita untuk meninggalkan salat. Tidak ada alasan kita jauh atau berpayah-payah, tidak. Kalau bisa kita buat juga di sini. Ada tempat salat, ada tempat berzikir,
Bapak Ibu yang terhormat, teringat kami dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari, kampung itu, rumah itu, hati kita itu gelap. Kampung gelap, rumah kita gelap, hati kita gelap. Di dalam gelap itu banyak kala. Di dalam gelap itu banyak binatang-binatang buas. Lalu bagaimana agar kita selamat daripada itu? Kata Ibnu Athaillah Al-Askandari, banyak-banyaklah kita berzikir. Inilah yang dimaksud oleh Abuya dengan zikir latif serupeh. Munga kampung kita ko banyak musibah. Munga kampung kita ko jauh dari nilai-nilai keberkahan. Karena di kampung kita itu terlalu sedikit orang yang berzikir. Di rumah kita kurang dan hampir-hampir tidak pernah terdengar ada zikir di rumah kita. Dan begitu juga kita sendiri. Maka hati kita itu diselubungi oleh kegelapan. Tidak nampak yang baik. Tidak bisa membedakan mana yang berkah yang sebenar-benarnya, mana yang tidak berkah. Dulu kita beranggapan berkah itu banyak uang, banyak ikan, banyak bot. Bukan hanya itu, tapi berkah yang dimaksud itu adalah semakin hari semakin kita bersyukur kepada Allah. Semakin hari semakin kita bagus taubat kita kepada Allah. Dan kita berjanji tidak lagi melanggar hukum-hukum perintah dan larangan Allah. Tidak lagi meninggalkan salat. Sebab ngeri kita mendengar bagaimana cerita-cerita orang di laut begini. Sedih kita. Jadi mudah-mudahan dengan keberkahan zikir ini, dengan keberkahan kenuri laut pada malam ini, kita dapat kembali lagi kepada Allah, bercita-cita untuk memperbaiki, bercita-cita untuk mendekat, supaya dekat kita kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki yang kita peroleh insya Allah berkah, bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan bagi masyarakat kita. Amin. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih terucapkan untuk guru kita Walid telah memberikan juga nasihat dan pandangan bagi batin kita. Semoga penyampaian beliau diterima oleh hati nurani kita. Amin amin ya rabbal alamin. Tanggapan selanjutnya yang ditanggapi oleh guru kita kepada Abun Ahmad Devi Wali, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang sama-sama kita muliakan, guru kita Abuya, dan juga Inyak dan Umi, dan juga yang kita muliakan para guru-guru kita, abu-abu muda, dan juga yang kita hormati seluruh para nelayan, toki bot, toki bangku, pawang, dan juga hadir bersama kita Pak Ras, dan juga yang kita hormati seluruh wali-wali Nangro, gubernur-gubernur, dan kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Menanggapi apa yang disampaikan oleh para pendahulu, oleh Pawang dan oleh Panglima Laut, untuk apa kita mengadakan acara sebegini rupa.
Tentunya bagaimana telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus ikan-ikan yang berlabuh di pelabuhan ini. Syukur itu, Bapak Ibu, para ulama mengatakan bahwa makna syukur itu bahwa jangan engkau bermaksiat kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Jangan sampai nikmat itu membuat kita bermaksiat kepada Allah. Kita tahu bahwa ikan di laut itu, Bapak Ibu, nado panah wagi umpan ya. Ikan di laut itu tidak ada campur tangan kita memberi makan, membesarkan. Tidak ada campur tangan kita untuk ikan itu masuk dalam jaring kita. Semua itu adalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sampai ikan itu dapat melalaikan kita untuk ingat kepada Allah. Memang seperti apa yang disampaikan oleh Panglima tadi, miris memang kita dengar, kita para nelayan sebahagiannya lebih mendahului ikan ketimbang perintah Allah. Jam 3 berangkat sembahyang subuh entah di mana, sore pulang sembahyang zuhur dan sembahyang asar entah di mana. Ini sama dengan kita bermaksiat dengan Allah, bermaksiat kepada Allah dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita dapat mensyukuri ini? Abuya banyak membuat makalah ya, bagaimana kita dapat hidup yang baik, bagaimana kita dapat bersyukur, yaitu dengan kita dapat mempelajari hukum syarak, dapat kita mengamalkan hukum syarak, bagaimana sembahyang yang baik, bagaimana kita tahu syarat dan rukun sembahyang, bagaimana kita dapat melaksanakannya itu dengan hudur hati kepada Allah, bagaimana kita dapat melihat segala sesuatu ini adalah fadl karunia pemberian Allah, tidak terhijab Allah oleh ikan itu sendiri. Ini adalah makna syukur. Kalau seandainya kita tidak dapat beribadah baik sesuai dengan syariat Rasul, kita tidak dapat khusyuk di dalam sembahyang, kita tidak dapat melihat bahwa nikmat itu adalah semata-mata pemberian Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena usaha kita, maka nikmat itu pada hakikatnya adalah azab. Bapak Ibu, bukanlah nikmat itu kadang-kadang sebenarnya nikmat. Kalau nikmat itu dapat menjauhkan kita, dapat melalaikan kita, ikan itu dapat menghijab kita, tidak nampak kita lihat ikan itu adalah pemberian Allah, sama dengan ikan itulah merupakan azab. Rizki itu adalah azab, istidraj kalau bahasa kita. Bahasa kitabnya istidraj, meninggikan tempat itu. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama juga mengatakan, bila engkau dapat mensyukuri nikmat, maka engkau telah mengikat nikmat yang ada padamu dan engkau memburu nikmat yang lain. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa membikin kanduri seperti ini bukan hanya seremonial, juga dapat berbekas di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, yaitu dengan kita dapat memperbaiki iman kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki ibadat kita, karena inilah yang kekal bersama kita di dunia dan di akhirat. Makanya para ulama mengatakan, siapa yang ingin bahagia dunia dengan ilmu agama, ilmu agama tidak terlepas daripada 3 macam tersebut. Siapa ingin bahagia akhirat juga dengan ilmu agama.
Kalau kita ingin masuk surga, ingin melihat zat Allah yang maha mulia, itu juga dengan ilmu agama. Siapa yang ingin bahagia keduanya, maka juga dengan ilmu agama. Maka ilmu agama, pengamalannya ini yang perlu kita camkan, yang perlu kita utamakan. Bapak Ibu, kalau seandainya kita mensyukuri nikmat, patuh kepada Allah, ikan itu patuh sama kita. Makanya dikatakan oleh para ulama, dunia ini radhimah, dunia ini merayu-rayu dia kepada orang-orang yang ahli ibadah, merayu-rayu dia supaya dia dimiliki oleh orang-orang taat. Pada hakikatnya dunia ini dia menangis kalau dia itu diambil, dipegang, dikuasai oleh ahli-ahli maksiat. Ikan itu Bapak Ibu, kalau dia bisa berbicara, ya, kita tangkap ikan itu, kalau kita tidak sembahyang, ikan itu menangis. Ikan itu kalau kita tangkap, kita tidak ada iman atau kita jelek akhlak, ikan itu menangis. Karena dia tahu bahwa saya akan dipergunakan untuk lalai, saya dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Makanya dunia ini selalu mengejar orang-orang yang taat. Dunia ini mengejar orang-orang ahli ibadat, orang-orang yang sempurna iman. Mereka lari dari orang-orang ahli dunia atau lalai dengan dunia. Kalaupun dia didapatkan dia oleh ahli dunia, dia menangis pada hakikatnya. Tapi kita tidak tahu Ibu. Maka dari itu, perbaiki iman, perbaiki akhlak, perbaiki ibadat. Dunia ini milik Allah. Kita selama ini terlalu takut kehilangan rezeki, tapi kita tak takut kehilangan empunya rezeki. Bapak Ibu, selama ini, selamat datang Bapak Bupati. Selama ini kita sangat takut kehilangan rezeki Bapak Ibu, tapi kita tidak takut sama sekali bila kita kehilangan empunya rezeki. Maka juga Ibnu Athaillah mengatakan, apa yang didapat oleh orang yang kehilangan Allah, dan tidak ada yang hilang bagi orang yang mendapatkan Allah. Dengan makna Bapak Ibu, kalau kita tidak ada Allah di dalam batin kita, walaupun dunia ini milik kita, itu tidak ada apa-apanya. Tapi tidak ada yang hilang bagi orang yang mendapatkan Allah. Kalau kita ada Allah di dalam batin kita, hudur hati selalu mengingat segala nikmat-nikmat yang ada pada kita ini adalah dari Allah, maka tidak satu pun yang hilang dari kita. Maka Abuya mengajarkan kita Bapak Ibu, bagaimana kita mendapatkan Allah. Kalau kita mendapatkan Allah, dunia ini radhimah, merayu, meminta supaya dia itu menjadi milik kita. Maka kita lihat buktinya kepada Abuya, baru-baru ini dapat mobil, sudah itu dapat lagi mobil, tidak diminta. Dunia ini memang suka dia dimiliki oleh orang-orang taat. Maka Abuya menceritakan, saya yang paling kaya, saya yang paling banyak harta, itu tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mengikut jejak-jejak Abuya, mendapatkan juga seperti apa yang didapatkan oleh Abuya. Bagaimana hati Abuya menghadap Allah, taat kepada Allah. Begitu juga kita, agar hati kita ini selalu mengingat Allah, maka dunia ini akan mudah bagi kita. Maka mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Intinya, mensyukuri nikmat adalah jangan sampai kita durhaka kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Intinya syukur apa? Kita bertambah taat, meningkatkan keimanan, dan dapat berakhlak yang mulia. Itulah makna hakikat syukur. Maka ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ribuan terima kasih kami ucapkan untuk Abun guru kita telah menyampaikan mau'izah
Semoga kita dapat menerima itu semua. Juga selanjutnya mengucapkan selamat datang, terima kasih telah hadir Bapak Bupati kita bersama Kabupaten Aceh Selatan. Beliau ketika kami undang, padahal ada acara dengan gubernur, cuma mungkin karena abunya ada di tempat kita, beliau akhirnya datang untuk hadir bersama kita bersama. Perintah beliau terus selanjutnya patah kata nasihat dan minta kesediaan Bapak Bupati kita Ahadi. Dengan itu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa menghadiri acara Kenduri Laut bersama murabbi kita Abuya yang selalu kita muliakan, beserta Nyak dan Umi, beserta keluarga Abuya. Kemudian salam dan salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah pola pikir umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah, sebagaimana kita rasakan pada malam yang berbahagia ini. Kata-kata kehormatan dan kemuliaan dan kecintaan kita kepada Abuya beserta Nyak dan Umi, dan termasuk sekeluarga Abuya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan salam ta'zim kita bersama. Yang terhormat para wali nagro, para gubernur, dan juga kepada seluruh jamaah MPTT, dan juga pada unsur speaker, dan termasuk Bapak Kecil Tuhaput Memukim, dan seluruhnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, dan yang teristimewa terkhusus kepada panitia penyelenggaraan acara Kenduri Laut yang telah bersusah payah mungkin dari awal, dari semenjak mengedarkan undangan dan sampai menyiapkan tempat sehingga
kesempurnaan pada malam yang berbahagia ini untuk acara kita. Alhamdulillah, dengan berkat doa Buya, dengan berkat kerjasama kita, sehingga acara ini berjalan baik dan lancar. Dan juga terhormat pada protokoler yang telah membawa acara sehingga berjalan lancar. Dan juga ada sahabat kita semua di sini, Bapak Aras, alhamdulillah berhadir, dan juga seluruh para jamaah yang kami muliakan. Sebelumnya saya menyampaikan, mungkin kalau nasihat tentunya kita pada murabi kita Abuya, mungkin sedikit selaku saya alhamdulillah terpilih jadi kepala daerah sebagai Bupati Aceh Selatan, hanya menyampaikan kepada seluruh jamaah dan tokoh masyarakat, baik juga pemuda-pemuda yang mana Kabupaten kita Aceh Selatan hari ini tidak baik-baik saja. Tapi yakinlah, dengan besar doa Buya, saya yakin insyaallah Aceh Selatan ini akan ada perubahan menuju maju dan produktif. Kemudian saya juga meminta maaf Buya beserta jamaah, keterlambatan ini bukan disengaja. Sebenarnya hari ini ada acara yang harus didatangi kepada Aceh, karena kemarin datang para jamaah panitia mengundang untuk acara pada malam berbahagia ini Kenduri Laut, bahwa Abuya menitip salam. Mungkin kalau saya paksa keberangkatan, hati saya badan saya di dalam perjalanan, mungkin hati tetap di sini karena ini ada Abuya. Karena dari awal saya sampaikan, mohon maaf, saya tetap konsisten apa yang disampaikan Abuya itu yang terbaik buat saya. Dan juga insya Allah untuk Kabupaten Aceh Selatan semaksimal mungkin program-program Abuya juga kita akan dukung. Jadi mungkin arahan dari saya, ini namanya kita judul pada malam berbahagia ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di dalam Kenduri Laut ini tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dalam bepergian ke laut, di mana dalam untuk mencari rezeki, kita berharap hendaknya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami memberi arahan selaku pemerintah daerah, di mana juga selaku kami dipercaya oleh masyarakat juga punya program. Terlepas dari program pertanian, juga ada program di bidang perikanan dan kelautan. Rasanya terkhusus kita di Labuan Haji ini, pendapatan ekonomi masyarakat tentunya dari sektor kelautan dan perikanan cukup potensial. Maka kami pemerintah menghimbau kita rajin-rajinlah sering mengikuti ketika ada waktu, jangan kita abaikan dalam bentuk ajakan Abuya, karena rezeki kita memang sudah diatur oleh Allah. Tapi yakinlah berkat doa Abuya kita semoga semua mendapatkan keberkahan, di mana pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk di tahun depan insya Allah kami juga akan membantu para nelayan kita yang terkhusus, mungkin kita di Labuan Haji di sektor perikanan dan kelautan. Maka kami berharap kepada seluruh tokoh masyarakat yang terkhusus di pesisir, maka agar hendaknya juga membuatkan program-program, dan kami akan mendukung berkaitan program-program bagian perikanan kelautan.
Jadi sekali lagi harapan pemimpin Aceh Selatan, mari kita dukung pengajian Abuya ini. Jangan kita hanya meramai-ramaikan saja, tetapi hati kita tidak bersama Abuya. Yakinlah. Jadi kalau bahasa kampung, kau mohon maaf, kamu mengecek kau putra kampung halaman sendiri, besar harapan. Iko dalam sebuah kami terpilih kau adalah berkat besar doa Abuya. Jadi sebaliknya, kita sadonya siko bak yakin lagi Abuya. Jangan nanti di apa namanya hanya untuk pemandangan-dangan, membuat fitnah banyak di luar, itu tidak boleh. Justru ada orang yang tidak yakin sama Abuya ini, kita yakinkan, kita ajak. Jadi kalau kita sudah memberikan kebaikan, maka sebahagian kecilnya kita sudah sama dalam suatu apa yang disampaikan Abuya, bahagian dari Abuya. Kau mohon maaf, kau bukan menggadang-gadangkan Abuya. Ambo berkali-kali berkaitan orientasi terhadap program-program yang menjemput ke pusat. Alhamdulillah, dengan niat waktu pilkada kampanye Aceh Selatan apabila tidak maksimal dibantu oleh pusat, jangan harap masalah Aceh Selatan ini bisa ada perubahan. Tapi alhamdulillah ketika berhadapan dengan instansi, dengan menteri, dengan dirjen, kau belum kini membuka kartu. Senang tidak senang tak ada bilang, itu silakan, itu hak masing-masing. Tapi yakinlah, selagi Abuya mata hidup, kita doakan bak panjang Abuya, bak sehat, sehat selalu, bisa membimbing kita. Sayang Abuya kepada kita. Siang malam Abuya memperjuangkan untuk membersihkan hati kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan penjemputan yang pusat bersambung oleh apa nama kata-kata yang sampaikan ke kau. Namun selalu rabitah Abuya. Alhamdulillah 1000 hektar bibit jagung dan 1000 hektar bibit padi alhamdulillah sudah disetujui oleh Kementerian Pertanian. Dan itu banyak yang mau Bapak Ibu. Dan praktek-praktek itu selalu melakukan. Untuk masuk bantuan traktor. Padahal pun ada hebat-hebat. Cuma intinya adalah kemauan kita selalu berserah kepada Allah, usaha. Tapi yakinlah dengan berkat doa Abuya, insya Allah apa yang akan kita harapkan dan apa yang kita cita-citakan, insya Allah Allah akan meridai. Yakinlah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan untuk Bapak Bupati kita Pak Haji. Semoga dengan berkah zikir 1000, dengan berkah Abuya, kita baik beliau keumat dan silakan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.